teman-teman, kita kedatangan tamu spesial Ibu Shelly Megawati. Jadi dia tim dari Eco Camp dan suatu pribadi yang luar biasa sekali dalam lingkungan hidup, penggerak lingkungan hidup di Bandung, mempunyai pusat lingkungan hidup dan segala sesuatu yang alami. Itu keren banget. Kalau juga ke Bandung bisa mampir di Eco Circle, Eco Camp, itu luar biasa. Enak sekali alamnya, dan saat ini Bu Shelly akan men-sharingkan vegetarian. Bagaimana menjadi vegetarian dan happy gitu. Menjadi vegetarian yang happy dan bagaimana prosesnya, dan keren deh pokoknya. Ya. Silakan Bu Shelly. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi teman-teman. Pagi juga, Ibu. Semangat. Selamat pagi Bu Pagi, Shelly. pagi, pagi. Hiha, hiha. Nah, ya. Jadi Pagi. kalau di Eco Camp dan Eco Circle, bila disapa selamat pagi itu seperti Ibu Eko itu. Selamat pagi, maka kita jawab 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Yiha, yiha. Oh yiha. gitu. Kan katanya pengen bahagia kok, Abi. Siap. Ya, Atma Namaste, khususnya kepada Koabe dan seluruh teman-teman. Jiwaku yang pasti sangat indah menyapa seluruh jiwa-jiwa yang juga indah, yang hari ini berapa orang ya? 69 orang sedang berkumpul bersama. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada seluruh teman-teman dan khususnya Koabe. Saya mendengar bahwa grup ini itu setiap pagi jam 8 pasti berkumpul bersama dan bermeditasi bersama. Kita sungguh bersyukur ya berkenalan dan mendapatkan kesempatan ya untuk belajar bermeditasi Twin Heart, dan sekarang meditasinya Koabe itu apa Koabe? Gratitude ya? Ya, Benar, gratitude seperti itu. Gratitude ya. Gratitude itu sebuah kata yang sebetulnya sangat mulia. Ya, bahwa kita bukan hanya sekedar menghargai, menghormati gitu ya, tapi juga berada di dalam seluruh penghargaan itu. Saya mengikuti meditasi pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh meleleh. Tadi sempat bercucuran air mata, dan saya yakin ini bukan cucuran air mata kesedihan, duka lara atau cengeng, tapi air mata yang sungguh-sungguh penuh dengan penghargaan kepada kelompok pagi hari ini yang sangat luar biasa. Meditasi Anda semua itu menyembuhkan dunia. Energi positif yang disebarkan itu ikut mengusap air mata dunia. Kami orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu selalu menyanyikan lagu ini. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Nah, mengapa? Air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenang. Jadi sesungguhnya ibu kita ini yang sebetulnya cantik jelita, bukan? Kok Abe tadi mengatakan bahwa di Eco Circle itu suasananya sangat enak deh gitu ya, Kok Abe ya. Beberapa kali Kok Abe nginep di sini gitu ya. Kemarin bawa keluarga juga gitu. Dan iya, silahkan teman-teman yang ingin menikmati itu tadi ya, semesta alam yang sesungguhnya luar biasa. Ibu Pertiwi ini cantik jelita, molek. Bukan hanya itu, tapi juga terus-terusan sebetulnya menyusui dan memberi kita makan. Tapi sekarang karena seluruh perbuatan kita, ibu kita ini sedang sakit, tercabik-cabik seluruh tubuhnya.
diambil, dikuras seluruh daya tubuhnya. Dan meditasi-meditasi yang kita lakukan, energi-energi yang kita berikan kepada bumi itu betul-betul sebuah rahmat yang ikut menyembuhkan dan mengusap air mata Ibu Pertiwi ini. Saya, Syari Megawati, penggiat lingkungan hidup yang sungguh mencintai Ibu Pertiwi, sangat berterima kasih Koabe kepada Koabe dan kelompok teman-teman yang terus setiap pagi bermeditasi untuk kesembuhan diri sendiri yang artinya sesungguhnya ikut menyembuhkan dunia. Begitu, teman-teman. Sama-sama Bu Shirley. Ya. Ya. Nah, seperti yang Koabe tadi bilang, pagi hari ini tuh saya pengen sharing sesuatu yang sebetulnya sudah pernah saya sharingkan di grup Indonesia Pranic Healing. Nah, jadi nanti kalau ingin melihat berbagai macam rekaman ya mengenai bagaimana caranya menjadi vegetarian bahagia yang tadi Koabe katakan, maka bisa nonton tuh mungkin nanti teman-teman dari Eco Circle ya ada Tiara dan ada admin Sofia bisa membagikan linknya ya untuk bisa mendapatkan sesi-sesi yang pernah dibagikan ya oleh tim EcoCamp untuk menjadi seorang vegetarian yang sungguh-sungguh bahagia. Nah, silakan ya teman-teman ya, nanti boleh dibagi ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu, terutama mungkin bagi para pemula ya, yang ingin saya sungguh-sungguh pengen mengurangi. Kalau saya sih selalu mengatakan bukan jadi vegetarian, tapi mengurangi makan protein hewani. Mengapa sih kok mengurangi? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Dan moga-moga nanti sungguh tergerak. Dan kami membagikan berbagai macam resep ya untuk masakan-masakan. Wah, luar biasa resepnya teman-teman. Baik dari dapur EcoCamp sendiri. Nah, mungkin ada beberapa orang teman di sini ya yang nanti boleh sharing ya. Makanan dapur EcoCamp itu kayak apa sih rasanya? Atau Kok Abe mungkin mau sharing. Terakhir ke sini makan nasi Hainan ya, Kok Abe ya. Anaknya makan sate. Jadi makanannya tuh beneran dalam mereka kata enak banget sih. Jadi dalam mereka kata walaupun vegetarian kayak baksonya itu bakso Malang ya, tapi bukan dari daging, tapi waduh rasanya tuh mirip banget kayak kaldunya juga kayak kaldu dari ayam kayak gitu. Tapi ternyata beneran itu vegetarian. Udah hampir nggak bisa bedain kalau nggak dikasih tahu sih nggak tahu kayak begitu. Yang lain-lainnya juga enak deh pokoknya. Jadi kalau teman-teman juga ke Bandung atau ikut Prana Dasar atau apapun di Bandung, di Eco Circle kayak gitu, makanannya akan khas vegetarian, enak. Ya, betul sekali ya Pak Abe ya. Itu kemarin anaknya Ko Abe tuh makan sate pertama ragu-ragu tuh. Hah, sate vegetarian. Tapi setelah itu nggak bisa berhenti ya Ko Abe ya. Iya. Iya, dan itu membahagiakan ya teman-teman. Jadi mengapa saya sharing resep-resep EcoCamp? Karena memang bahagia melihat orang lain bahagia. Nah, itu dia. Kemarin lihat anaknya Ko Abe makan sate itu aku benar-benar bahagia banget. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tahu gimana sih caranya tadi makan bakso Malang yang enak itu tadi ya, Ko Abe ya? Nah, Iya. boleh tuh. Nanti silakan Ko Abe kalau mau di-share juga di teman-teman di sini ya, boleh diambil dari YouTube kami atau dari Instagram kami resep-resepnya boleh dibagikan Ko Abe di grup ini ya. Jadi supaya teman-teman yang sungguh ingin belajar bisa tuh memulainya menjadi seorang vegetarian atau mengurangi protein hewan itu sebetulnya sangat mudah dan membahagiakan teman-teman. Oke. Nah, kemudian sekarang saya ingin berbagi tentang mengapa sih sesungguhnya terutama EcoCamp ya dan saya pribadi
itu mengajak banyak orang untuk ayo yuk kita kurangi konsumsi makanan berdaging kita. Oke, mungkin Tiara bisa share screen, Ti. Oh ya, sambil menunggu ya. Nah, oke, sudah ada ya. Jadi sebelum memulai, kan topiknya adalah menjadi vegetarian bahagia, teman-teman. Ya, nah ini ya. Yang nomor satu harus kita lakukan untuk menjadi seorang vegetarian bahagia itu adalah hidup harmonis, no discrimination. Apa sih maksudnya hidup harmonis no discrimination ini? Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau mau jadi vegetarian bahagia ya, maka jangan pertama-tama memarahi diri sendiri. Kamu harus bisa. Atau ada orang yang bilang, saya nggak bisa Bu Syafri, saya masih mau makan daging gitu. Nah nanti kita lihat ya, bahwa orang yang makan daging pun ya, itu bisa sungguh berjuang untuk menjadi seorang vegetarian yang bahagia. Oke, kemudian hidup harmonis terhadap dengan seluruh keluarga, seluruh teman yang mungkin memang saat ini belum sanggup. Pak Alek itu suami saya, wah dia masih makan daging gitu ya. Apalagi anakku yang cowok. Kalau aku bilang aku ini vegetarian, maka anakku bilang bahwa aku karnivora, Mam. Ya, aku makan daging begitu ya. Dan ya enggak apa-apa begitu ya, kita tidak usah memarah-marahi menghakimi orang-orang yang masih di dalam seluruh kesadarannya masing-masing. Nah, itu salah satu rahasia paling dalam untuk menjadi seorang vegetarian yang bahagia, ya. No discrimination ya. Kita tidak menganggap bahwa mereka-mereka yang vegetarian itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Belum tentu loh. Ya, jadi panggilannya adalah we have enough, secukupnya. Segala macam di dunia ini, tadi Ko Abi di dalam meditasinya mengatakan sudah memberi makanan kita yang kurang benar. Nah, kurang benar itu sebetulnya yang paling utama adalah bila kita berlebihan dalam apapun, teman-teman. Ya, saya pernah ditanya oleh seorang teman, kenapa Bu Syarli masih pakai kaldu jamur? Kan kaldu jamur itu kan mengandung MSG dan dia memberikan foto kaldu jamur yang ada tulisannya mengandung MSG. Nah, teman-teman, kenali MSG, teman-teman. Jangan menyolimi MSG, monosodium glutamat di dalam hidup kita. Karena itu menambah rasa nikmat. MSG itu diciptakan Tuhan secara natural, ada di alam, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ini bahagia. Nah, bagaimana kita tahu, punya pengetahuan tentang seluruh bahan-bahan ini? Sekali lagi, semuanya tuh sudah di-sharingkan, sudah pernah saya sharingkan, dan boleh masuk ke Indonesia Pranic Healing YouTube-nya ya untuk melihat secara komplit atau masuk ke Instagram kami ya, namanya Sophia_the Wisdom, sehingga mengenali MSG mana sih yang sebetulnya justru baik untuk kesehatan begitu teman-teman. Oke ya, jadi mari kita hidup harmonis, kita tidak diskriminasi, tidak kata orang makan gluten itu sangat berbahaya. Nah, cari jurnalnya, cari kebenarannya, bukan hanya sekedar kata orang. Bu Syarli, aduh, itu yang namanya jamur mengandung purin, Bu Syarli, sehingga tidak boleh dimakan. Nah, semua pengetahuan-pengetahuan tentang hal ini itu bisa teman-teman pelajari ya untuk menjadi seorang yang bahagia. Makan secukupnya, tidak berlebihan. Oke, teman-teman? Baik, lanjut Tiara. Lalu, mengapa kita menjadi vegetarian? Ini topik kita hari ini ya, Ko Abi ya. Betul ya? Yes, Bu Syarli. Yes, oke. Lanjut Tiara. Terus, nah, ada 3 alasan paling utama ya. Mengapa terutama EcoCamp ya, dan saya secara pribadi. Mungkin teman-teman nanti bisa menemukan lagi alasan-alasan yang lain.
nggak apa-apa gitu ya. Atau bukan 3 alasan ini, nggak apa-apa gitu ya. Saya hanya ingin men-sharing-kan apa yang EcoCamp dan saya secara pribadi temukan. Mengapa akhirnya kita itu seluruh hidangan di EcoCamp itu sudah pasti vegetarian gitu ya. Nah, jadi nomor 1 sudah pasti mengenai kesehatan ya. Bagaimana kami itu punya grup grup yang disebut sebagai grup vegetarian bahagia ya. Nanti boleh masuk tuh ke grup itu ya. Karena teman-teman yang lain, Kak, saya itu menjadi kaya raya karena grup itu. Mengapa? Wih, ternyata banyak sekali teman-teman yang berbagi resep ya. Ada seseorang yang berbagi resep judulnya tempe asem. Wow, ketika betulan saya masak tempe asem itu top markotop. Betulan hanya dengan nasi putih dan lalapan. Kalau di Eco Circle ini lalapan daun-daunan itu tinggal petik tuh. Makanya boleh ikut Koabe deh. Nanti kalau Koabe sedang pergi ke Eco Circle ya. Jadi di sini itu lalapan itu tinggal petik, tinggal dimakan gitu. Nah, di grup itu ya, di grup itu banyak sekali yang menjadi vegetarian karena alasan kesehatan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, moga-moga ya alasan kesehatannya itu bukan karena kita sudah sakit, tapi karena kita sungguh-sungguh sayang ya. Kok Abe tadi mengajak kita memeluk nih tubuh sendiri ya, ngasih yang hal-hal yang baik nih kepada tubuh sendiri ya. Benar nggak? Itu moga-moga sebelum kita sakit pun kita sudah sungguh-sungguh makan segala macam di dunia ini. Nggak ada satupun yang diciptakan Tuhan di dunia ini yang tidak sehat, teman-teman. Yang bikin tidak sehat itu adalah ulah manusia. Ketika itu tadi makan berlebihan, ketika itu tadi supaya makin banyak yang beli, makin banyak yang dibuat sintetisnya, dibuat kimiawinya. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita menjadi tidak sehat. Padahal seluruh even tebu, gula ya, itu kita butuhkan gitu di dunia ini. Dan untuk seluruh kesehatan dan kebahagiaan kita ya. Asalkan jangan menyediakan satu kulkas Coca-Cola. Wah, ya jelas itu menjadi tidak sehat, teman-teman. Atau makan daging setiap hari 3 kali makan, setiap kali makan 2 ons. Wah, pasti itu akan membawa ketidaksehatan. Begitu, teman-teman. Itu alasan pertama. Ini ada ininya, Ti? Ada slide-nya yang khusus kesehatan atau enggak? Oh, ada ya? Oke. Ya, jadi ada 3 ya teman-teman, kesehatan, kasih sayang, dan ekologi. Mari kita lihat satu persatu. Mohon maaf tadi saya sudah menerangkan tentang kesehatan. Mari Ti, silakan. Nah, ini ya. Tadi saya sudah terangkan sedikit ya. Kalau soal kesehatan, vegetarian itu artinya apa sih? Hidup seimbang. Dan hidup seimbang itu sama dengan sehat. Jadi sebelum dilarang betul-betul makan MSG, monosodium glutamat ya, maka boleh makan sodium glutamat, tapi cari monosodium glutamat yang dalam bentuk natural. Ada teman-teman ya. Jadi tidak semua MSG itu buatan dari laboratorium atau kimiawi. Ada banyak MSG ya. MSG itu sebetulnya molekul ya. Sodium glutamat itu adalah molekul, teman-teman. Bukan hanya sekedar nama. Molekul yang membawa makanan kita menjadi lebih enak, lebih mirasa, lebih kalau kata orang Jawa lebih lekoh. Nah, ya. Jadi, ayo teman-teman, hidup seimbang. Cari betul-betul hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Jadi bukan sekedar bilang itu dilarang, itu nggak baik. Jangan makan kacang, jangan makan itu ini itu. Lama-lama kita nggak makan loh, segala macam nggak boleh jadinya, ya. Dan akhirnya tidak bahagia. Ada Bu Betty nggak ya di sini ya? Lagi nggak ada kayaknya. Oh, lagi nggak ada. Nah, Iya. kok Abi, Ibu Betty itu boleh sharing kok Abi, menjadi itu orang bahagia karena ternyata Pak Eng suaminya kan baru sakit ya. Nah, kemarin Bu Betty sharing sakitnya tuh gara-gara kurang bahagia ketika makan, coba. Wow.
Ibu Ekoy ya, jangan hidup micin atau Ibu Ekoy. Oke, terus nanti Ibu Ekoy makan micin sekilo. Boleh Ya, Bu, tapi enggak ya di Bu Ekoy ya, sama Bu enggak Bet ya. sama Bu Iya, Sherly. iya. Itu Ibu Ekoy itu jualan kecimpring sama apa itu namanya? Apa sih Bu Ekoy? Rengginang ya. Nah, Itu kecimpring dan rengginangnya itu wah luar biasa deh, top markotop. Padahal digoreng. Padahal aku yakin juga pasti ada micinnya. Tapi ya ya. nggak apa-apa makan itu gitu ya. 1 hari 1, boleh itu. Jangan terus Bu Ekoy beli 10 kantong terus dihabiskan dalam 2 hari. Nah, maka menjadi tidak seimbang. Betul kan ya, Bu Ekoy ya? Betul Bu, terima kasih. Iya, jadi boleh tuh karena kecimpring sama rengginangnya Bu Eko itu betul-betul top markotop, enak banget. Nah, kok Abi nanti bisa minta Bu Betty kok Abi untuk sharing kok Siap. Abi ya Baik. mengenai makan bahagia itu tadi penting sekali. Kalau tidak kita betul-betul jadi sakit loh. Oke? Ya, baik, lanjut. Nah, lalu ini mengenai fakta kesehatan ya. Fakta kesehatan. Mengapa sebetulnya ajakan kita adalah mengurangi makan protein hewani. Ternyata secara biologis nih ya, secara fisik susunan geligi manusia, ukuran rahangnya, jenis enzim di dalam pencernaan, ukuran usus manusia ya, tingkat keasaman lambung ya, semuanya itu tidak sesuai untuk makan daging. Kalau tidak percaya, coba semua berkaca ya, atau boleh buka screen terus kemudian tunjukkan, buka video terus tunjukkan giginya kepada Ko AB. Yo, bandingkan dengan gigi macan. Ayo ya, gigi taring manusia itu cuma 2. Ya, semuanya yang lain adalah yang terbanyak adalah geraham, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak mungkin makan daging. Makanya seluruh daging itu kan harus dimasak supaya empuk ya. Betul kan? Kalau toh kita makan daging sushi yang mentah itu diiris dulu tipis-tipis, bahkan konon katanya karena saya nggak pernah makan sushi ya, konon katanya makan daging sushi itu dicelupin ke kecap terus langsung hap ditelan. Benar gak sih? Saya nggak tahu tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya gigi manusia itu tidak bisa mencabik-cabik daging. Nah, dari situlah ketahuan bahwa sesungguhnya manusia itu bukan pemakan daging. Semakin orang banyak makan daging, semakin mudah kena asam lambung. Mengapa? Karena sebetulnya tingkat keasaman lambung kita itu bukan untuk daging, tapi lebih untuk sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun karbohidrat. Ternyata begitu, teman-teman. Semua ini itu ada ada jurnalnya ya. Nanti boleh dicari jurnalnya. Kalau tadi kan gigi udah jelas ya, semua bisa bercermin dan hitung berapa gigi yang bisa untuk mencabik-cabik. Bandingkan dengan giginya T-Rex yang semuanya adalah taring atau giginya harimau gitu ya, yang semuanya adalah taring gitu ya. Nah, terus usus manusia. Jadi teman-teman, yang pemakan daging itu adalah harimau. Oke? Usus harimau itu jauh lebih pendek daripada usus manusia, ya. Nah, jadi sebagai akibatnya mencerna daging itu sebetulnya tidak sama dengan mencerna sayur-sayuran. Kalau daging terlalu lama ada di dalam usus kita, maka itulah yang membuat kita tuh kena berbagai macam penyakit karena sesungguhnya daging di usus itu sudah membusuk. Sehingga yang diserap adalah hal-hal yang sangat tidak baik karena sudah membusuk di dalam perut kita. Itu teman-teman yang membawa kanker. Jadi makanya kenapa orang-orang yang kena kanker pasti tidak boleh lagi makan daging, terutama daging merah. Karena daging merah itu yang paling susah dicerna di dalam usus kita, paling lama ada di sana, dan itu memang betul
mengakibatkan bila tubuh kita lemah, ya, bila sel-sel tubuh otot kita itu lemah, maka yang diserap dari daging-daging busuk inilah yang menjadi kanker di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sudah pasti seorang yang kena kanker tidak boleh lagi makan daging, terutama daging merah. Nah, jadi sebelum kena, kurangi makan daging merah. Oke, kalau bisa ya stop it, hentikan, dan kita menjadi vegetarian yang bahagia karena kita tahu persis mengapa kita menjadi seorang vegetarian. Nah, itu ya. Jadi lebih bisa mencegah penyakit jantung, hipertensi, dan kanker. Kenapa? Karena memang betul sekali daging-dagingan itulah yang mengandung kolesterol, asam urat, trigliserid yang sangat tinggi. Ya, sehingga kalau banyak ya tubuh ini tidak mampu mengolahnya. Sehingga ya ada di mana-mana, ya di seluruh saluran tubuh kita, di seluruh persendian kita. Jadi kena asam urat, semua tangannya ngejendol-ngejendol semua, itu semua karena terlalu banyak yang ada di dalam tubuh kita. Salah satu penyebab asam urat itu juga purin. Purin itu juga ada di jamur. Ya, teman-teman. Jadi, kalau nanti ada resep-resep dari EcoCamp yang semuanya berbasis bahan jamur, jangan terus 3 kali sehari makan jamur. Ya, pagi hari makan sayur, siang hari makan tahu tempe dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Itu baru satu fakta ya. Itu baru satu dari sisi kesehatan. Oke, lanjut Tiara. Nah, dari sisi kasih sayang. Masih ingat kan ya teman-teman ya, zaman dulu kita itu kayaknya makan daging hanya pada saat hari raya. Betul nggak Bu Ekoy? Ya, Idul Fitri barulah kita Betul. sembelih sapi yang sudah kita pelihara, karena melihara sapi itu setahun lebih loh. Baru sungguh-sungguh dia bisa dewasa dan siap untuk menjadi santapan manusia. Maka orang itu nunggu kan ya Bu Eko ya, hanya saat Lebaran atau saat Idul Kurban gitu ya, kita makan daging, benar kan ya? Hanya hari-hari tertentu aja kita itu makan daging gitu. Nah, karena yang namanya kapitalisme ya, di mana ada beberapa negara yang memproduksi daging sapi berlebih-lebihan, oke? Maka dimulailah kampanye untuk orang makan daging. Kalau tidak makan daging tidak sehat. Kalau tidak makan daging tidak enak. Kaldu disebutnya selalu kaldu daging. Orang selalu bilang, Bu Shirley, masak kaldu tanpa daging. Apa iya? Nah, kita punya sesi sekali lagi ya, khusus tentang cara membuat kaldu sayur dan kaldu jamur. Ya, lihat di YouTube kita, lihat di Instagram kita. Bikin yuk, bikin bersama-sama dan cicipi betapa enaknya sebetulnya kaldu jamur dan kaldu sayur-sayuran. Apa rahasianya? Lihat ya, teman-teman, karena waktu kita nggak cukup nih. Kalau saya ngomongin semuanya di sini, bisa 1 hari penuh nih kita ngomong. Ya, jadi kalau ingin sungguh-sungguh belajar, lihat bagaimana sebetulnya kita tuh tidak memerlukan protein hewani untuk rasa enak atau rasa gurih. Ada banyak sekali zat-zat di alam ini yang bukan dari hewani yang sebetulnya sangat enak. Itu yang dialami oleh Koabe sebetulnya. Nggak kerasa bahwa itu nggak ada dagingnya. Karena memang rasa masakan nomor 1 bukan dari daging, teman-temanku. Oke? Saya ingin menceritakan satu hal. Saat ini dunia itu sedang kekurangan butter. Kebayang nggak? Ya, kalau nggak percaya tanya dia ke Prima Rasa. Nah, itu Bu Eko kan temannya Prima Rasa tuh, ya. Tanya kepada Prima Rasa. Bagaimana sekarang itu orang berebutan butter karena butter lenyap. Aku pikir itu ada yang tanya tuh YouTube dan IG-nya. Tolong di-share ya. Aku pikir karena perang Ukraina loh. Ya, oh karena perang. Jadi makanya mungkin delivery butter, karena butter itu juga sama teman-teman dari seluruh luar negeri teman-teman. Sedih deh hatiku. Ya, nah itu mungkin karena perang. Jadi ternyata bukan karena itu teman-teman. Ternyata karena para sapi di dunia sudah mulai mogok bikin susu. Coba bayangin.
Jadi kita kekurangan butter karena dunia sedang kekurangan susu. Lalu mengapa kita kekurangan susu? Ternyata persis seperti tanah-tanah yang sekarang sudah kehilangan sathara, sehingga banyak sekali tanah-tanah sekarang yang sudah menjadi tidak subur lagi, ya, itu ternyata para sapi pun mengalaminya. Saya mau bercerita, moga-moga masih ada waktu ya, Ko Abe ya, bahwa bagaimana kekejaman dunia terhadap para hewan ini yang sama sekali tidak hewani. Oke? Jadi, seekor sapi ya, itu kalau dulu kawin kan, dan kawinnya sapi itu susah banget loh. Makanya punya sapi itu istimewa. Ya, di India karena tahu mereka betul-betul dihargai luar biasa. Yang terjadi sekarang adalah sapi-sapi itu tidak lagi diizinkan kawin secara normal. Seluruh sapi jantan, terutama jantan-jantan yang baik, diambil spermanya, ya, kemudian disuntikkan kepada sapi-sapi betina. Jadi sapi dunia sekarang ini tidak pernah lagi kawin, teman-temanku. Semuanya mengalami yang disebut sebagai inseminasi buatan. Hal itu aja sudah sangat kejam. Ya, teman-teman, hal itu aja sudah sangat tidak hewani. Oke? Ya. Lalu apa yang terjadi? Sapi-sapi betina hamil. Nah, setelah hamil, mereka melahirkan anak sapi. Ya. Anak sapi langsung diperiksa. Yang perempuan langsung dibesarkan. Oke? Dengan seluruh makanan tambahan. Yang sapi jantan ya diambil zat di dalam tubuhnya beserta kolostrum ibunya untuk dijadikan keju, teman-teman. Dan sapi, anak sapi, bayi sapi jantan itu ya meninggallah seketika. Lalu dikemanakan bangkainya? Dijadikan kornet, teman-temanku. Dijadikan kornet. Ya, sapi-sapi jantan yang sudah tidak ada gunanya dan mati itu karena sudah diambil kolostrumnya dan apa sih aku lupa. Nanti mungkin Tiara boleh bantu saya untuk mencari ya. Zat yang paling penting untuk membuat keju. Ya, dan itu diambil dari bayi sapi. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih kekejaman manusia ini? Demi mulut loh, demi rasa enak. Oke? Dan sapi-sapi betina ya yang hidup, yang dihidupkan, Renet, betul sekali Renet ya. Sapi-sapi, pasti ibu ini seorang vegetarian sejati nih ya. Nah, karena saya dulu pernah dimarahin, Ibu Shirley masih makan keju, maka Ibu Shirley masih penuh dengan kekejaman, katanya begitu. Oke. Nah, ya. Jadi sapi-sapi yang betina itu dihidupkan ya, sapi-sapi jantan yang terlihat baik gitu ya, kalau manusia itu yang tubina meluan gitu ya, itu diselamatkan. Kenapa? Untuk diambil spermanya sapi-sapi betinanya untuk dibuahi, dihamilkan. Tapi mereka tidak pernah boleh menyusu loh kepada induknya. Kenapa? Karena susunya untuk siapa? Untuk siapa, teman-teman? Tahu nggak? Susu sapi buat siapa? Buat Manusia. anak sapi? Yes. Yes, kok Abe. Yes, kok Abe. Itu dia. Itu dia kekejaman. Induk sapi tidak pernah boleh menyusui anaknya. Mengapa? Karena keserakahan manusia. Seluruh sapi harus pergi kemana? Seluruh susu sapi harus pergi ke manusia. Lalu bagaimana dengan sapi betina yang kemudian susunya sudah habis? Nggak bisa lagi. Nggak mengeluarkan lagi susu. Dikemanain, teman-teman? Sapi-sapi ini dikemanain, teman-teman? Bisa nggak membayangkan? Kok Abi dikemanain, kok Abi? Disembeli dan dikirim ke seluruh desa. Dikirim ke seluruh dunia. Itu yang terjadi dengan seluruh daging kita. Sebagai akibatnya, makanan yang kita makan penuh dengan kekejaman. Makanan yang kita makan penuh dengan kesedihan.
Apakah terutama mungkin teman-teman yang muslim pernah melihat sapi kalau mau disembelih bercucuran air mata, bukan? Nah, itu yang terjadi teman-teman. Itu yang terjadi. Termasuk ayam. Ya, ayam zaman sekarang itu tidak boleh tumbuh berlari-larian gembira patuk sana patuk sini. Semuanya hidup uyel-uyelan tuh seperti yang ada di gambar yang di-sharing. Sekarang lebih kejam lagi teman-teman. Saya pernah ke sebuah peternakan di di Belanda ya. Jadi apa namanya? Kandang ayam sekarang itu dibuat semuanya sepanjang hari gelap. Sehingga ayam-ayam itu yang hanya menggunakan nalurinya, nggak punya pikiran, itu terus-terusan merasa bahwa 24 jam adalah malam. Sebagai akibatnya mereka tidur terus. Ya, ketika lapar bangun untuk makan, kemudian tidur lagi, makan, tidur lagi. Sebagai akibatnya dalam waktu 2 bulan sudah bisa dipanen. Sekarang ini 6 harusnya dulu itu 6 bulan baru bisa disembelih dewasa karena tingkah laku manusia, disuntik hormon, dikasih makan tambahan-tambahan yang membuat para ayam itu bisa menjadi gemuk seketika, ya. Dibuat kandangnya mereka tidak banyak bergerak dan dibuat bahkan sekarang seluruh kandang ayam itu dibuat malam hari, tidak ada sinar yang masuk. Maka karena keserakahan manusia, kita bisa panen ayam hanya 2 bulan saja. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih? Dan kita masih mau mengatakan bahwa kita ini penuh dengan kasih sayang. Wow, kasih sayang buat siapa ya? Enggak, hanya sebetulnya kasih sayang buat diri sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, itu ajakan, wahai, sebaiknya yuk kita kurangi makan makanan histeria dunia ini. Supaya tidak lagi, ya sekarang bisa tahu, kenapa ya anak-anak zaman sekarang itu gampang stres, gampang histeris, mudah putus asa, penuh dengan kesedihan. Lah itu yang mereka makan. Sadar kan? Kalau kita makan sepiring makanan, ketika selesai makan, maka seluruh makanan itu jadi kita kan? Betul nggak? Nah, ini ada sesinya ya, yang memberi khusus Pastor Ferry. Ya, tentang 7 renungan sebelum makan. Sangat indah teman-teman. Ayo teman-teman, mari kita sungguh-sungguh dengan sinar kasih dan kuasa ilahi belajar untuk menjadi orang yang makin hari makin baik, teman-temanku. Oke? Baik. Moga-moga kita semua sanggup ya menghapus air mata kita dan kemudian dengan sepenuh kekuatan, tekad bulat menjadi orang baik di dunia ini. Oke, lanjut Tiara. Nah, ini dari sisi ekologi, teman-teman. Pasti suka dengar ya global warming. Betul? Ya, pasti suka dengar tuh global warming. Nah, kita tuh suka nyalah-nyalahin. Oh, kendaraan tuh penyebab global warming dan polusi. Oh, para pabrik tuh yang menyebabkan global warming. Sebentar ya teman-teman ya, sebelum kita menyalahkan para pabrik ya. Para pabrik tuh kan bikin sesuatu gitu ya. Misalnya ada pabrik yang bikin sabun cuci. Nah, sebetulnya yang membuat para pabrik itu bikin segala macam produksi itu siapa sih? Bukankah kita yang membelinya? Betul nggak? Jadi, salah satu ajakan EcoCamp adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Kurangi segala macam yang berlebihan di dunia ini. Hidup secukupnya. Saya Shirley Megawati, sejak tanggal 10 Maret tahun 2016 until now sampai sekarang. Berarti berapa tahun ya? Berapa tahun, Di? 6 tahun. 6 tahun ya? Sudah tidak pernah lagi pakai sabun mandi, teman-teman. Setetes pun. Jadi lihat, apakah aku kelihatan kumal? Masih cantik ya? Kata Bu Eka, aku cantik loh.
Banget. Cantik Ya, banget aslinya. ya. Nah, Aslinya padahal lebih cantik. Nggak pakai sabun padahal terus pakai apa, Bu Shelly? nggak pakai sabun, Pak. Betul-betul nggak pakai sabun setetes pun. Jadi aku Oh, hanya sabun alami organik itu juga nggak? tidak sama sekali, Pak. I Pakai stop lemon? it. Tidak pakai apapun. Oh, Oke. Aku tuh diberitahu apa namanya, Bu Shirley, cobain pakai apa itu namanya timun. Bu Shirley pakai sirih. Bu Shirley pakai daun-daunan digosokin di seluruh tubuh. Sometimes aku lupa, udah sampai di kamar mandi boro-boro bawa sirih. Akhirnya ya udah, saya Pak mengalami pencerahan tentang mandi tanpa sabun di Bali. Kebayang kan? Lah, oh, mau berarti dapat pakai dari air mana? doang gitu? Pakai air doang, Pak. Pakai air doang. Oh, serius? Aduh, Saya kalau yang badannya bau kayak saya, bohong. Aku saya bohong, keringatnya Pak. bau. Boleh ke sini, Pak, cium tubuh saya. Tiara, sini, Tiara. Oh, Tiara, sini, Tiara. Nih, ada Tiara ya, tak suruh cium ya. Coba di spotlight, Pak. Di spotlight diriku, Pak. udah. Nih, di spotlight ya. Nih, bajuku dicuci pakai lerak. Ya, jadi tidak ada itu pengharum, deterjen dan lain sebagainya. No way di dalam hidupku. Oke, ini Tiara nih. Tiara boleh cium, Tiara. Nah, bau nggak, Ti? Enggak. Serius nih, Ti. Dan kulitnya lembut. Iya. Kulitnya Ya, lembut. boleh pegang. Ti, sini lagi, Ti. Aku ini umur 55 tahun, temanku. Lihat nih wajahku. Boleh pegang, Ti. Nih, Ti, boleh pegang tanganku, Ti. Nah, gimana, Ti? Kasar nggak, Ti? Enggak, teman-teman. Enggak. Itu. Kulitnya lembut. Tiara itu nggak tak bayar loh untuk melakukan semua ini. Ya, oke, ya boleh pakai ekoenzim, boleh pakai apapun teman-teman. Semuanya yang berasal dari semesta alam. Tapi aku secara pribadi aku nggak pakai apapun. Sudah sejak 10 Maret tahun 2016 sampai hari ini. Oke, teman-teman. Dan ternyata we have enough. Aku nggak kekurangan. Nggak ada lengket-lengket apa segala macam, nggak ada. Sungguh nih aku buka kacamataku. Nih wajahku yang tidak pernah lagi tersentuh yang namanya barang kimiawi. Nggak pernah. Aku nggak pernah lagi pakai make up apapun, teman-teman. Oke? Oh, ya, That's ya. the other story of Shirley Megawati yang bertekad bulat untuk sungguh menghapus linangan air mata Ibu Pertiwi kok Abe. Siap. Oke, teman-teman. Ya, jadi penyebab terbesar dari global warming ya bukan industri-industri, bukan kapal terbang yang ke sana kemari dan lain sebagainya. Penyebab terbesar global warming adalah emisi gas rumah kaca. Apakah emisi gas rumah kaca ini? Coba Tiara, ada Tiara ininya? Nah, jadi penyebab emisi gas rumah kaca adalah penebangan hutan. Why penebangan hutan, teman-teman? Karena ketika para pohon ditebang, maka CO2 makin tidak terserap. Betul? Yang menyerap CO2 siapa, teman-teman? Jadi yang namanya efek rumah kaca itu apabila ada beberapa gas utama itu makin lama makin banyak di dunia ini. Yang pertama adalah CO2, yang kedua adalah gas metana. Oke? Ya, yang ada gas-gas lain tapi itu hanya kecil-kecil. Yang paling utama dua. Ya, CO2 dan metan. Lah, kalau pohon-pohon makin ditebang, padahal pohon-pohon itulah yang menyerap gas CO2, ya, apa yang terjadi? Gas CO2 makin banyak, bukan? Itulah efek rumah kaca. Oke? Listrik, penggunaan listrik yang berlebihan itu menghasilkan gas, teman-teman. Ya. Jadi, kebayangkan mengapa sih? Pernah enggak berpikir, kenapa sih Tuhan menciptakan siang dan malam? Bahkan itu ada di kitab suci saya loh. Ya, bahwa Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Kenapa sih? Supaya malam hari kita semua itu tidur.
ya, supaya begitu matahari sudah mulai terbenam, kita itu mulai leyeh-leyeh di bangkunya masing-masing, sambil menikmati minum teh, ngobrol sama anak, sama istri, sama tetangga, main, ngeliatin bulan, nyanyi bareng. Seharusnya itulah yang dilakukan orang ketika hari sudah mulai gelap, teman-teman. Tapi kita enggak kan? Kita menggunakan listrik berlebih-lebihan. Nah, ini salah satu efek emisi gas rumah kaca. Dan ternyata pertanian dan peternakan. Ya, penebangan hutan terbesar itu sebetulnya digunakan untuk pertanian dan peternakan, bukan perumahan, teman-teman, bukan kantor, teman-teman, tapi untuk pertanian dan peternakan. Kenapa? Kenapa? Ti, kamu punya nggak, Ti? Slide berikutnya apa, Ti? Coba kita lihat, ya. Nah, ini ya, penebangan hutan tuh ternyata sebagian besar untuk membuat pertanian dan peternakan. Lanjut, Ti. Nah, ini ya, metana sama nanti dirubah sedikit ya, Ti ya. Metana dan CO2. Itulah sebetulnya. Lanjut, Ti. Nah, 50% gas metana dunia berasal dari pertanian dan peternakan. Dan yang terutama adalah peternakan. Kenapa? Coba, yuk kita lihat bersama-sama. Ti, lanjut, Ti. Nah, ternyata ya hewan saat mencerna makanannya, itu dia menghasilkan gas metana yang sangat luar biasa. Dilepaskannya gas ini melalui sendawa. Ya, kalau nggak percaya boleh tidur di pinggirnya apa itu namanya sapi. Kan malam hari sapi itu mengeluarkan seluruh gas-gasnya. Dengerin, pasti sambil ngunyah-ngunyah sapi itu gini. Itu sebetulnya dia sedang bersendawa. Oke, kentut ya, dan kotoran ternak terutama yang berkaki 4 itu semuanya menghasilkan gas metana. Jadi kebayang? Jadi tahu sekarang mengapa kami mengajak untuk mengurangi makan protein hewani. Lanjut Tiara. Nah, jadi teman-teman, mau nggak sih yuk kita menjadi vegetarian? Tapi bukan dengan penuh kesesakan, apalagi kalau supaya masuk surga, ya. Tapi sungguh-sungguh tahu bahwa sebagai manusia yang bermartabat, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sempurna adanya, punya pikir, punya hati, dan punya seluruh kekuatan untuk berbuat baik. Karena itulah kita mengurangi makan makanan yang berbasis protein hewani, dan kita lakukannya dengan bahagia, teman-temanku. Mau? Kalau mau boleh tulis di chat, karena akan langsung di save oleh Tuhan. Oh ini orang mau, oh ini orang mau. Enggak ya teman-teman ya, guyon. Oke. Ada lanjutannya Tiara? Oh masih ada ya. Nah ini yang akan membuat kita bahagia. Nah persis pertanyaannya, kalau ikan nggak apa-apa ya? Kalau aku ceritain tentang ikan, pasti akan bilang nggak mau lagi makan ikan. Ya, pokoknya pertanyaannya ini sebetulnya akan terjawab. Ya, ikan-ikan di dunia ini sekarang ini 90% sudah terkontaminasi dengan yang namanya mikroplastik yang berasal dari seluruh sampah-sampahnya kita, teman-temanku. Ya, gini deh. Nonton ya, tolong diketik ya teman-teman supaya semua tahu. Kok AB tolong diingetin ya, nanti ini teman-temannya Kok AB ya. Nonton film judulnya Pulau Plastik. Di situ kamu akan tahu ya, ada di Netflix kata si Tiara. Ya. Itu Ibu Susi Hutomo yang mendanai pembuatan film itu. Luar biasa. Pulau Plastik. Di situ nanti akan tahu ya, bahwa ayo dong kurangi sampah plastikmu. Ayo dong kurangi sampah plastikmu dengan sungguh-sungguh teman-temanku. Karena ternyata itu semua sudah masuk ke dalam bayi-bayi kita teman-teman. So, kalau one day anak-anak kita menjadi setengah plastik, ya semua itu karena perbuatan kita. Oke, teman-teman? Ya, sekarang kita lihat jenis vegetarian. Yuk, Ti. Waktunya sudah habis nih kayaknya. Nah,
Ini dia ya, 7 tipe vegetarian. Ya, mulai dari yang paling ringan yang disebut fleksitarian. Fleksitarian itu adalah orang-orang yang mulai hari ini, detik ini, saat ini mau jadi orang bahagia dengan mengurangi makan daging. Oke, aku hanya akan makan daging 1 minggu. Oke, aku hanya akan makan daging, mengurangi makan daging seminggu sekali. Nah, itu semuanya disebut fleksitarian. Oke, aku hanya akan makan daging kalau betul-betul aku pergi ke rumah orang dan yang dihidangkan semua daging. Di luar itu, aku tidak pernah mau beli daging sendiri. Nah, itu disebut fleksitarian. Lalu yang berikutnya adalah peskatarian. Peskatarian apa ya? Yang hanya makan ikan ya? Ya, betul ya. Peskatarian ya mereka, kamu nggak ada ya keterangannya ya? Oh, oke. Ya. Nanti di-share ya. Sekali lagi masuk ke Instagram kami ya. Itu semua ada sebetulnya ya. Peskatarian yang hanya makan ikan. Polotarian yang hanya makan daging putih. Ya. Lakto-ovo-vegetarian. Mereka-mereka yang menghindari makan susu dan lain sebagainya. Susu dan telur. Oke. Lakto vegetarian itu dia tidak mau minum susu. Ovo vegetarian dia tidak mau makan telur. Dan yang terakhir adalah vegan. Ini yang tidak mau makan apapun yang berasal dari hewani, termasuk keju, termasuk susu, termasuk yogurt dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai vegan. Dan vegan itu ada yang lebih luar biasa lagi yang disebut sebagai raw vegan. Ya, jadi hanya makan makanan yang tumbuh di tumbuh-tumbuhan, dimasak pun tidak. Ya, tidak mau sama sekali makanan yang dimasak. Itulah disebutnya raw vegan. Ya, tentu saja yang tidak yang vegan itu termasuk tidak makan madu. Pernah tahu bagaimana cara panen madu secara industri? Oh my God. Luar biasa deh. Kita ini, manusia ini ya kejamnya melebihi harimau. Serius. Kalau harimau makan satu, makan satu rusa, pasti nggak habis kan? Dia tinggalkan untuk dimakan serigala. Nggak habis juga, dimakan oleh hyena. Nggak habis juga, dimakan oleh binatang yang lebih kecil-kecil. Nggak ada satupun singa di dunia ini yang punya kulkas. Ya nggak? Siapa yang punya kulkas? Mereka yang serakah. Mereka yang tidak mau berbagi. Mereka yang menyimpan. Bahkan daging-daging, segala macam makanan disimpan sampai busuk. Karena tidak mau berbagi. Ayo kita belajar yuk dari singa. Untuk mau berbagi. Untuk mau sungguh-sungguh menjadi manusia sempurna. Karena kita diciptakan secitra dengan Tuhannya. Karena itu seharusnya kita juga punya kesempurnaan. Seperti Tuhan sempurna adanya. Dan terutama kesempurnaan Tuhan adalah dalam hal kasih sayang teman-temanku. Semoga seluruh, masih ada Tik? Udah? Ya, Q&A ya nanti ya. Terus lagi? Nah, apa ini tulisannya? Kita sadar berubah. Semua yang sedang mendengarkan sharing saya ini, berubahlah. Gimana caranya? Barusan ada yang ngomong, aduh sulit Bu jadi vegan. Nggak apa-apa. Kalau sulit jadi vegan, ya jadi vegetarian dulu. Bu, saya nggak mungkin Bu, nggak makan telur. Ya nggak apa-apa, makan telur saja. Aduh Bu, saya nggak bisa Bu, karena saya masih setiap harus sembahyang Bu. Kalau ada mama papa harus menyediakan daging Bu, dan gimana Bu? Itu adalah tradisi keluarga kami. Ya nggak apa-apa, lakukanlah. Yang paling penting ketika kita sadar, berubahlah. Mulai dari hal kecil, kecil aja, tapi sederhana, sungguh sanggup kita lakukan,
Dan dilakukannya bukan sambil ngomel-ngomel, dilakukannya bukan sambil sedih, dilakukannya sambil kemudian menghakimi orang lain, tapi dilakukannya sungguh dengan gembira untuk diri sendiri. Dan ketika kita melakukan untuk diri sendiri dengan penuh rasa bahagia, kebahagiaan kita memancar. Ya, Ko Abe ya, benar nggak Ko Abe? Betul. Meditasi tiap pagi itu kan kita harvesting seluruh energi baik ya. Dan kemudian seluruh energi baik itu kita sebarkan lagi ke seluruh dunia. Maka ketika saya berubah dan kemudian saya memancarkan energi perubahan itu, percayalah seluruh dunia akan berubah. Yuk mari kita ikut dalam penyembuhan dunia. Terima kasih. Atma Namaste. Lakukan hal kecil, sederhana, tapi kita lakukan dengan penuh kegembiraan. Iya. Wah, thank you banget sharingnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan buka mic, buka video kalau bisa. Seperti itu, bisa tanyakan ke Bu Shirley langsung. Karena keren sekali sharing pagi ini. Seperti itu. Jika masih ada yang bertanya-tanya lagi, silakan ikutin channelnya dari Bu Shirley yang sudah dibagikan di dalam chat. Seperti itu. Abe, Ya. mau nanya boleh? Ya, Bu Julia. Kalau misalnya kita kan selama ini udah makan daging, terus untuk mendetoksnya gimana ya? Dimulai dari apa gitu? Silakan Bu Shirley. Thank you, itu aja. Dimulai dari kesadaran, Bu. Saya secara pribadi itu stop berhenti makan daging itu ketika saya melihat bagaimana peternakan ayam dan sapi, lalu cara mereka disembelih yang di-share oleh Pak Hendro Hadi, teman saya, pemilik Campina loh, Bu. Itu dan saat itu juga aku stop, Bu, langsung, Bu. Itu satu. Bagaimana sebetulnya jiwa kita ini penuh kekuatan, Bu. Ya, jiwa kita ini penuh kekuatan untuk mengatakan stop it. Saya punya menantu, Bu, namanya Leonardo Santoso. Nanti saya sedang minta dia untuk mau sharing, nanti saya akan bagikan di YouTube. Jadi ketika dia mendengarkan seluruh kisah peternakan dunia, maka saat itu dia bilang, mulai sekarang setiap hari Rabu saya akan berhenti makan daging. Nah, pada satu hari Rabu, tiba-tiba dia pengen banget makan steak. Saat itu dia hidup di Inggris, Bu. Nah, dan kemudian akhirnya dia mengalah terhadap hasrat manusiawi dia. Dia pesan steak. Begitu steaknya datang, Bu, seluruh film-film yang dia tonton itu tiba-tiba berseliweran. Dia merasa sepiring steak dia itu adalah anak sapi, ibu sapi yang sedang menangis, yang terus kemudian mengatakan, kamu tahu nggak, gara-gara ini anak saya jadi kehilangan induknya. Saat itu dia langsung stop until today, Bu, sudah 7 tahun. Ya, bahkan dia udah nggak sanggup lagi, Bu. Yang kuah kaldu ada rasa dagingnya pun dia udah nggak sanggup lagi. Nah, lalu gimana caranya ya supaya bisa begitu ya, Bu ya? Sebetulnya di dalam pranic healing kita itu diajari, Bu, bahwa dan orang beragama, saya sebagai orang Katolik juga diajari, Bu, bahwa sesungguhnya seluruh kekuatan kita, seluruh kepandaian kita, seluruh kemampuan kita, seluruh kecerdasan kita, Bu, bahkan seluruh kebaikan hati kita, seluruh kasih sayang kita, bukan dari kita, Bu. Bukan dari kita, Bu. Kekuatan itu asalnya dari sinar kasih dan kuasa ilahi, Bu. Dan tadi kok Abi mengajak kita kan untuk punya hati yang sungguh-sungguh percaya, tidak meragu sedikit pun. Dengan sinar kasih dan kuasa ilahi terjadilah. Maka akan terjadi. Maka akan terjadi, Bu. Karena bukan ibu, Bu. Tapi Tuhan yang membuat itu semua terjadi, Bu. Lalu, nggak bisa, Bu Shirley, hati saya masih sering meragu, Bu Shirley. Bahkan saya masih sering nyalahin Tuhan, Bu Shirley, atas seluruh penderitaan hidup saya. Terus gimana dong, Bu Shirley? Nggak apa-apa, kan tadi sudah disebutkan, ya kan? Mau jadi fleksitarian pun tetap masuk surga kok.
Ada itu. Sekali lagi ya, sorry karena saya orang Katolik ya. Jadi saya sharingnya adalah apa yang sungguh-sungguh saya pelajari melalui Injil, melalui kitab suci saya. Ya, di situ ada sebuah cerita tentang seorang pelacur yang dihadapkan kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian para yang menghadapkan pelacur itu bilang, Tuhan, dia berdosa dan menurut hukum Taurat harus dilempar, dirajam sampai mati. Lalu Tuhan mengatakan apa? Siapa yang merasa tidak pernah punya dosa, boleh melempar batu yang pertama. Teman-teman yang Katolik atau Kristen pasti tahu bahwa tidak ada seorang pun yang merajam perempuan pelacur itu. Padahal saat itu ada satu orang yang hadir yang dia tidak punya dosa sama sekali. Siapakah yang tidak punya dosa itu? Moga-moga teman-teman menemukan. Dari situlah saya belajar bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bu. Yang paling penting adalah pertobatan, Bu. Bukan besarnya angka pertobatan, Bu. Tapi maukah kita punya tekad bulat untuk sungguh jadi orang baik? Mulai hari ini untuk sungguh menyebarkan yang namanya benih-benih kebaikan. Karena kita tahu bahwa semuanya ini akan menghasilkan benih-benih baik juga di dalam hidup kita. So, Ibu yang bertanya, aku ikut mendoakan ya Bu ya, supaya Ibu sungguh sanggup melakukan hal kecil sederhana dengan penuh bahagia karena Ibu ditemani Tuhan. Karena Ibu punya Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Kuasa, Maha punya kekuatan untuk Ibu. Demikian kali Ko Abi. Terima kasih. Ko Abe, Eko ini sedikit. Siap. Bu Sherly, terima kasih. Luar biasa pagi ini bisa ketemu Ibu. Bisa lepas kangennya, lihat Ibu cantik, tetap cantik seperti awal Eko ketemu pada berapa tahun yang lalu. Ya, Eko sudah melaksanakan belajar menjadi vegetarian dari Desember tahun lalu. Dan hasilnya luar biasa. Atma namaste, Ibu Eko. Ibu. Ya, tagline-nya adalah yang selalu Ibu bilang, lakukan hal yang kecil, sederhana, tapi dengan bahagia. Itu selalu Eko ingat. Agak tergoda kesini-kesini. Masih sekali-sekali makan, tapi dengan betul-betul dengan kesadaran, betul-betul dengan cukup. Kata cukup itu luar biasa. Dan sejak itu Eko jauh berkurang makan hewan yang hidup. Kemudian Eko mau tanya sedikit Ibu. Ada sahabat kita juga yang vegan, tapi dia anti makan bawang, Bu. Kenapa ya, Bu? Oke, terima kasih sebelumnya Eko atas seluruh perjuanganmu. Percayalah itu termasuk menghapus air mata Ibu Pertiwi. Thank you so much Eko atas seluruh perjuanganmu Eko. Oke, melalui Pranic Healing kita juga belajar kan kalau memang betul saat itu kita makan daging, kita bisa hapus energi negatifnya. Kita bisa terapi memaafkan. Kita minta maaf kepada hewan yang tersaji di depan kita, dan kemudian kita beri energi cinta kasih untuk makanan kita. Lewat Pranic Healing UMK kita semua sudah belajar itu ya. Jadi teman-teman ikut Pranic Healing teman-teman. Karena Pranic Healing itu punya teknologi yang membuat kita itu benar-benar penuh dengan tekad bulat untuk melakukan kebajikan. Oke? Ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang vegan? Tadi ya, teman yang tidak makan bawang. Nah, mengapa tidak boleh makan bawang? Sebetulnya para vegan itu tidak dilarang makan bawang, ya. Kecuali ingin mengurangi yang namanya nafsu-nafsu rendah. Oke? Karena nafsu rendah yang dianggap paling rendah itu disebut nafsu seksual. Ya, sekali lagi, yuk, sebentar lagi kita mau mengadakan AUHS nih.
Achieving Oneness with the Higher Soul, ya. Di situ kita belajar bagaimana energi seksual, ya, dibawa menjadi energi kreativitas. Nah, ya, jadi makanya kenapa para bisu sanggup tidak melakukan hubungan seksual. Karena energi hubungan seksual dibawa menjadi energi kreativitas. Makanya sanggup meditasi berjam-jam. Itu sebetulnya energi rendah yang dibawa menjadi energi tingkat tinggi, teman-temanku. Makanya teman-teman, kalau KB ngajakin, ayo ikut basic, ayo ikut soul, itu tuh bukan apa-apa, untukmu sendiri, bukan untuk apapun. Kita tidak sedang jualan apapun, teman-teman. Kita sedang mengajak seluruh teman-teman menjadi orang yang bertekad bulat, makin hari makin baik. Oke, ya. Nah, bawang dan ada beberapa makanan yang lain, Ekoy, ya. Itu ditengarai, ya, ada jurnalnya, jadi sudah pasti ya, mengandung zat yang disebut aprodisiak. Nah, aprodisiak ini adalah perangsang seks. Nah, jadi teman-teman, orang-orang yang makan bawang, konon katanya nafsu seksnya itu makin membara. Nah, jadi kalau memang betul ingin meredam seluruh nafsu-nafsu bawah ini, kurangi makan bawang, kurangi makan hewani. Karena itu semuanya ada aprodisiaknya. Aprodisiak, ya gitu. Nanti cari ya. Nah, terus kemudian makanya para biksu dilarang. Nah, jadi tidak makan bawang itu sebetulnya awal-awalnya untuk para biksu. Bawang merah, bawang putih, bawang kucai, bawang pre, bawang, seluruh jenis bawang, teman-teman. Ya, tapi jangan khawatir. Apakah rasa makanan berkurang enaknya? Enggak, kami sudah pernah mencoba. Ya, bikin bawang goreng lewat kobis, diirisin tipis-tipis digoreng jadi bawang goreng, teman-teman. Berkreativitas, angkat seluruh energi seksualmu menjadi energi kreatif. Ikut AOHS tanggal 3 dan 4 di Eco Camp, bayar 3 juta mahal, oke? Tapi tanggal 2 saya berhasil membujuk Pak Dodi dan Ibu Nani memberikan gratis selama 2 jam buat kita. Oke? Jadi bagi teman-teman yang sungguh ingin belajar AOHS sedang dirayu oleh Pastor Ferry supaya juga bisa online. Jadi ini teman-teman yang ada di Medan, ada yang di Lampung, ada di mana-mana. Nanti ikutan ya tanggal 2. Moga-moga Ibu Nani mau ya melakukan online. Yang pasti offline di Eco Camp. Berbagi tentang bagaimana kita itu bersatu dengan jiwa luhur kita. Sehingga mampu itu tadi. Mampu teman-teman untuk melakukan kebajikan di dalam hidup kita, teman-teman. Ada kekuatannya. Oke? Jadi, Koy, silahkan makan bawang, Koy. Karena kamu punya suami kan, Koy? Siap, Bu. Ya, tiap hari kok, Bu Shirley. Hah? Gimana? Udah tiap hari. Tiap hari apa nih? Bawang. Iya, jadi gitu ya, Ibu Eko ya. Jadi bawang itu sangat baik. Dia itu antioksidan tingkat tinggi. Tapi memang itu punya zat aprodisiak gitu ya. Sehingga untuk orang-orang yang ingin mengurangi kegiatan seksualitasnya, ya para biksu tentu saja nggak boleh sama sekali. Makanya dilarang gitu ya. Dan kemudian diajari teknologi untuk mengangkat energi seksual menjadi energi kreativitas ya. Nanti oleh Bu Nani diajarin tuh. Ya, saya tiap pagi melakukannya. Wah, luar biasa. Makanya nggak bisa berhenti mikir. Nggak bisa berhenti. Ini Ibu Ririn bilang begini, Ibu mah terlalu kreatif, ngeri. itu teman-teman. Jadi sebetulnya energi, kenapa Tuhan memberi kita energi seks, Tuhan, teman-teman. Bukan cuma sekedar untuk punya anak, teman-teman. Tapi untuk punya kreativitas ternyata. Luar biasa kan? Atma namaste Ibu, terima kasih Ko Abe. Cilinda, halo. Cantik banget pagi ini. Wah, Linda sudah waktunya jaga toko.
Halo Cilinda. Teman-teman, karena Ibu Linda saya ada di hadapan teman-teman loh. Ibu Linda itu ngomong, Ci Shirley ayo dong berbagi. Makanya terus aku tersentuh sekali dan kemudian berbagi. Atmana Namaste Linda. Karena doronganmu Linda, aku akhirnya mau berbagi Linda. Iya. Ya. Thank you Bu Shirley yang sudah mau menyempatkan waktu tentang bagaimana jadi vegetarian, prosesnya, yang penting happy seperti itu, dan kita terutama juga tidak menjudge yang masih belum berkesadaran, tapi perlahan kita pasti semua bersama menjadi vegetarian. Diri sendiri dulu, lalu pancarkan energinya.